Seorang ibu buta melahirkan seorang anak yang menyerupai ular. Bidan terkejut saat melihat mata wanita itu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ini sebenarnya adalah kelahiran kedua dari Raja Ular Naag. Jadi, bagaimana Ratu Ular Nagin merebut Raja Ular dari ibu buta ini? Dan hadiah apa yang dia berikan kepada ibu yang tidak bisa melihat ini sebagai imbalannya? Mari kita pelajari di video ini. Di sebuah hutan, di bawah sebuah pohon, seorang lelaki suci, seorang pertapa. Dia meletakkan wadah air, kamandal, di sana dan beribadah selama 40 hari. Sepanjang siang dan malam, dia hanya bangun dari ibadahnya selama setengah jam untuk makan dan minum. Hari ini, wadah air itu berdiri di bawah pohon. Airnya bersinar seperti kaca dan lelaki tua itu masuk ke dalam pondoknya untuk beristirahat sejenak. Di hutan yang sama, sepasang ular dan ratu ular, Naag dan Nagin, tinggal. Karena mereka sangat haus, mereka berkeliaran mencari air. Ketika mereka sampai di bawah pohon, mereka melihat wadah air itu penuh, bersinar, jernih seperti kaca. Keduanya segera bergerak menuju wadah tersebut. Nagin berkata kepada Naag, "Kita tidak boleh meminum air ini tanpa bertanya kepada siapapun. Mungkin air ini adalah bagian dari ibadah seseorang." Tapi Naag berkata, "Ah bodoh, nama siapa yang tertulis di air ini? Tenggorokanku kering karena haus. Ayo minum airnya." Nagin berkata, "Engkau adalah tuanku. Bagaimana aku bisa minum air sebelum engkau? Minumlah dulu, baru kemudian aku." Begitu Naag memasukkan mulutnya ke dalam air, pertapa itu keluar dari pondoknya. Melihat Naag dan Nagin, dia segera dipenuhi amarah dan dengan gusar berkata, "Kalian telah menghancurkan ibadah 40 hariku. Tidakkah kalian tahu bahwa aku beribadah selama 40 hari di atas air ini? Tidakkah kalian menyadari bahwa aku melakukan ibadah 40 hari ini di atas air ini agar seseorang yang menderita penyakit bisa menemukan kenyamanan? Tapi kalian menghancurkan segalanya. Untuk itu kalian pasti akan dihukum. Kalian berdua akan terpisah satu sama lain hari ini. Artinya siapapun yang meminum air itu pertama kali akan mati." Mendengar hal ini, Nagin berlutut di kaki pertapa itu. "Wahai pertapa Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah melakukan kesalahan besar. Maafkan kesalahan kami. Aku tidak bisa hidup tanpa Naagku. Kami baru bersatu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Kasihanilah kami." Pertapa itu merasa kasihan pada Nagin dan berkata, "Aku tidak bisa menarik kembali kutukan yang telah kuberikan, tapi aku bisa melakukan ini untukmu. Kamu harus menunggu Naagmu selama 20 tahun. Dengan kutukanku, Naag ini akan mati sekarang. Tapi 20 tahun kemudian, akan ada sebuah rumah di mana Naag akan dilahirkan kembali, dan kemudian kalian berdua akan bersatu kembali di sana. Sampai saat itu, teruslah berkeliaran seperti ini." Nagin berkata, "Wahai pertapa Tuhan, kemana aku akan pergi selama bertahun-tahun ini?" Pertapa itu berkata, "Ada sebuah gua di tempat itu. Kamu akan pergi ke sana dan beribadah. Dan sebuah sumbu lampu besar telah diletakkan di sana. Pada hari lampu itu menyala dengan sendirinya, pahamilah bahwa Naag telah lahir, tapi kamu harus menyelesaikan ibadah selama 20 tahun. Setelah mengatakan sebanyak itu, pertapa itu tenggelam dalam ibadah.
Kemudian tiba-tiba cahaya terang muncul dan kulit Naag mulai pecah di sana. Dalam beberapa menit, Naag mati. Dia jatuh di sana dan berkata kepada naginnya, "Aku pergi, tapi lihatlah, suatu hari kita berdua pasti akan bertemu. Tunggulah aku." Dengan mengatakan itu, Naag menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Nagin mengambil tubuh Naag yang sudah mati dan pergi untuk tinggal di gua yang sama, di mana Pertapa menyuruhnya untuk beribadah. Dia meletakkan tubuh mati Naag di sana dan tenggelam dalam ibadahnya sendiri. Hari demi hari berubah menjadi bulan saat dia beribadah, dan kemudian tiba-tiba suatu hari lampu yang diletakkan di sana mulai bersinar dengan cahaya. Nagin mengerti bahwa Naag akan segera lahir. Dia sangat bahagia, tetapi dia bertanya-tanya di mana Naag akan lahir dan bagaimana dia akan bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, dia mendatangi Pertapa itu dan berkata, "Wahai orang berilmu, aku melakukan ibadahku dengan penuh kejujuran, tetapi Naagku telah lahir. Katakan saja padaku, bagaimana aku akan mengenalinya? Dan di rumah mana Naagku lahir, sehingga aku bisa segera bertemu dengan Naagku?" Pertapa itu berkata, "Ibadahmu belum selesai. Kamu harus menyelesaikan ibadah 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, Naag akan menjadi pemuda. Dan dia sendiri akan datang menemuimu, dan kamu akan mengingatkannya pada segalanya dengan kekuatanmu. Sekarang biarkan kami memberitahu Anda di mana Naag lahir dan bagaimana Naag dan Nagin akan bersatu kembali. Di desa yang sama tinggal sepasang suami istri. Nama suaminya adalah Safian, istrinya adalah Maryam. Maryam adalah tuna netra. Nabina adalah sepupu Safian dari pihak ibu. Pernikahan mereka terjadi sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Orang tua Safia tidak lagi ada di dunia ini. Namun, perlakuan Safian terhadap istrinya tidak benar. Wanita buta itu akan segera menjadi seorang ibu. Hari-hari kelahiran sudah sangat dekat. Safian terus-menerus mengutuk nasibnya dan terkadang menghina istrinya, terkadang memukulinya. Dia melampaui batas kekejaman dengan mengatakan bahwa istrinya tidak bisa melihat dan telah menghancurkan hidupnya. Maryam terus-menerus berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak. Mungkin suamiku akan membaik setelah melihat anak itu." Di rumah sebelah Safian, tinggallah seorang bidan, paman Amma. Dia tidak punya anak sendiri, tetapi dia mencari nafkah dengan membantu persalinan. Bidan sering mengunjungi rumah Maryam yang buta. Pagi ini, bidan sedang duduk di luar rumahnya dengan tasbih di tangannya. Dia melihat Safian memasukkan pakaiannya ke dalam tas dengan kemarahan besar dan pergi ke suatu tempat. Bidan segera melompat ke depan dan berkata, "Nak, mau kemana? Istrimu sedang dalam kondisi seperti itu, sehingga anak bisa lahir kapan saja, dan kamu berdiri dengan tas yang sudah siap." Safian berkata, "Ibu, aku meninggalkan rumah ini. Hidupku hancur. Orang tuaku sendiri telah bermigrasi dari dunia ini. Tapi mereka mengikat wanita buta ini pada nasibku. Aku sangat lelah dengan hidupku." Bidan berkata, "Nak, apa yang kamu katakan? Istrimu hamil dan anak akan segera lahir. Apa yang akan dia lakukan sendirian? Bagaimana dia akan membesarkan anak itu? Jangan lakukan kekejaman seperti itu." Safian berkata, "Ibu, anak itu juga tidak akan memiliki mata. Dia juga akan buta, seperti wanita yang tidak bisa melihat ini, dan aku tidak menginginkan anak itu." Setelah mengatakan itu,
Safian meninggalkan rumah. Bidan itu berteriak berulang kali, "Nak, jangan pergi. Ini adalah ujian nasibmu. Jangan lari." Tapi Safian tidak menoleh ke belakang. Pintu tertutup dan sebuah teriakan tanpa sengaja keluar dari bibir bidan itu. "Ya Allah, lindungi kehormatan wanita buta ini. Sekarang, engkau adalah satu-satunya dukungannya." Tetapi tidak ada yang tahu bahwa anak ini tidak buta maupun cacat. Sebaliknya, dia akan menjadi seekor ular naak yang merupakan hasil dari ibadah nagin. Itu adalah tengah malam. Ada keheningan di luar rumah. Hanya angin dingin yang bertiup. Maryam merasakan sakit yang hebat. Dia adalah tunanetra. Sambil meraba dinding, dia mulai memanggil bidan. "Ibu, ibu, aku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya anak itu akan lahir." Bidan segera datang. Dia menyalakan lampu. Sambil menghibur Maryam, dia berkata, "Bersabarlah nak, jangan panik." Beberapa saat kemudian, suara bayi terdengar. Bidan membungkus anak itu dengan kain, membersihkannya, dan meletakkannya di dada Maryam. Air mata mengalir dari mata Maryam. Sambil menangis, dia berkata, "Tuhan, terima kasih. Ibu, tolong panggil Safian. Katakan padanya putranya telah datang." Bidan berkata dengan lembut, "Bersabarlah nak, Safian sudah pergi, dia meninggalkanmu." Mendengar hal ini, hati Maryam hancur. Dia menangis. Dia mendekap anak itu ke dadanya. "Bagaimana aku akan membesarkannya sendirian, Ibu? Aku juga tidak punya cahaya mata." Bibir bidan bergetar. Dia berbisik dengan lembut, "Anakku, jika Tuhan membutakanmu, Dia memberikan putramu mata yang persis seperti mata ular. Anak ini tidak biasa. Lihat, ada cahaya yang berbeda di matanya." Maryam menyentuh wajah anak itu dengan tangan yang gemetar. Bidan berbisik dengan lembut, "Mata anak ini bersinar di mana-mana persis seperti mata ular. Dia bukan anak biasa. Mungkin itu adalah rahasia dari kelahiran sebelumnya." Maryam terdiam. Dia mendekap putranya ke dadanya dan berkata, "Apapun yang terjadi, Ibu, dia adalah anakku. Dia adalah buah dari doaku. Dia adalah cahayaku." Maryam menamai anak ini Devan dengan penuh kasih sayang. Seolah angin berhenti, nyala lampu bersinar, dan dengan demikian lahirlah seorang anak di rumah ibu buta yang pancaran matanya akan mengubah kedamaian ibu itu. Dan bagaimana Nagin akan merebut Naak dari seorang ibu buta. Dalam kegelapan malam, saat seluruh desa sedang tidur, Maryam yang tunanetra duduk di tanah yang dingin dan berkata, "Bidan, carikan pekerjaan. Aku akan memberi makan anakku. Meskipun aku tunanetra, aku tidak akan kelaparan." Bidan itu menghela nafas dan berkata, "Nak, siapa yang akan mempekerjakan wanita buta? Orang tidak akan kasihan. Mereka akan tertawa." Isak tangis keluar dari bibir Maryam. Allah akan menaruh belas kasihan di hati seseorang. Keesokan paginya, seorang pedagang tua mempekerjakan Maryam untuk menyapu halamannya dengan upah 50 rupiah sehari. Ibu buta itu pergi ke sana setiap hari sambil menggendong putra kecilnya. Tanpa alas kaki dalam cuaca panas dan putranya menempel pada selendangnya. Putranya yang matanya bersinar dengan semua cahaya. Setiap kali cahaya jatuh, garis-garis seperti ular terbentuk di tanah, dan Maryam akan berkata, "Semoga Allah membawa kebaikan. Pancaran apa ini?" Tapi bagaimana dia bisa tahu
bahwa ini bukan manusia, melainkan kelahiran seorang Naag. Waktu berlalu. Kelaparan, air mata, dan isak tangis menjadi ibadah Maryam. Devan sekarang berusia 20 tahun. Sekarang perpisahan Naag dan Nagin akan segera berakhir. Devan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku tahu betul dalam kondisi apa ibu membesarkanku. Sekarang aku adalah dukunganmu. Kamu tidak akan bekerja dimanapun lagi. Aku yang akan bekerja dan ibu akan beristirahat. Hari ini aku akan membawa kayu bakar dari hutan." Setelah mengatakan itu, Devan memasuki hutan dan ketika dia mulai memotong kayu, Nagin yang duduk di gua berkata, "Hari ini aku mencium bau Naagku. Naagku telah datang kepadaku. Sekarang tidak ada yang bisa memisahkannya dariku lagi." Setelah mengatakan itu, dia keluar dari gua dan berdiri di depan Devan dalam bentuk seorang wanita. Devan ketakutan saat melihatnya dan bertanya, "Siapa Anda, Nyonya?" Nagin berkata, "Bodoh, tidakkah kamu mengenaliku? Aku adalah Naginmu dan kamu adalah Naagku." Devan berkata, "Aku bukan seekor Naag. Aku hanyalah putra dari seorang ibu buta. Aku adalah dukungannya. Anda pasti salah paham. Pergilah dan cari Naag Anda di tempat lain." Air mata mengalir di mata Nagin. Sambil menarik lengan Devan, dia membawanya ke gua yang sama dan menunjukkan kepadanya tubuh mati Naag, kulit yang telah terkelupas, dan berkata, "Lihatlah ini. Kamu mati bertahun-tahun yang lalu dan aku telah beribadah dan menunggumu selama 20 tahun di bawah kutukan itu. Dan hari ini ketika kamu dilahirkan kembali, kamu menolak untuk mengenaliku." Kemudian Nagin menceritakan kepada Devan beberapa kenangan yang mereka habiskan bersama. Pikiran Devan mulai berputar. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Ya, Naginku, aku mengingat segalanya." Mereka berpelukan. Nagin berkata, "Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun." Tapi Devan mundur dan berkata, "Tetapi aku juga adalah putra dari seorang ibu yang tidak bisa melihat. Aku harus pergi. Ibuku menungguku di rumah." Setelah mengatakan itu, Devan datang pulang dari sana. Tetapi Nagin sama sekali tidak tahan dengan hal itu. Dia berbuih dengan kemarahan dan berkata, "Hari ini kamu harus memutuskan Nagraja. Entah ibumu tidak akan tetap ada di dunia ini, atau kamu akan menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi milik orang lain. Aku harus mengambil nyawa ibumu. Selama ibumu hidup, kamu tidak akan pernah menjadi milikku." Setelah mengatakan itu, Nagin mulai mengikuti Devan. Ketika Devan sampai di rumahnya, Nagin berdiri di luar pintu. Ibu Devan sedang menunggunya. "Nak, sudah datang? Aku sudah sangat mencemaskanmu. Ayo duduk di sampingku. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan denganmu." Devan bertanya, "Iya, Ibu. Ada apa?" Maryam berkata, "Nak, seorang wanita dari desa tetangga membawa tawaran untukmu. Gadis itu sangat baik dan berpendidikan, dan aku juga sudah tua sekarang. Kamu masih muda. Pernikahan akan terjadi suatu hari nanti.
jadi apa yang kamu pikirkan?" Devan menundukkan kepalanya. Dia juga tidak berdaya. Dia tidak bisa langsung memberitahu ibunya bahwa Nagin sedang menunggunya. Tetapi Nagin yang berdiri di luar pintu mendengarkan ini. Dia berteriak, "Wahai wanita tua, beraninya kamu menikahkan aku tidak akan membiarkanmu hidup." Dan dengan cepat dia masuk ke dalam dan menyerang Maryam. Melihat hal ini, Devan merasa ngeri. Dia menangis. "Nagin, jangan melampaui batasmu. Dia adalah ibuku. Lepaskan dia. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk." Nagin berkata, "Devan, kamu adalah milikku dan aku telah menunggumu selama 20 tahun. Dan hari ini, wanita tua ini akan menikahkanmu di tempat lain. Hari ini, aku akan mengambil nyawanya." Devan segera berkata, "Lepaskan ibuku, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Nagin segera mundur dan berkata, "Kalau begitu, datanglah ke sisi lain gua besok. Penyatuan dan pernikahan kita akan terjadi di sana besok pada malam ke-14 bulan." Devan berkata, "Baiklah, aku setuju." Setelah mengatakan itu, Nagin menghilang dari sana. Maryam bertanya kepada Devan, "Nak, apa semua ini? Mataku buta, tapi dengan matamu katakan padaku apa masalahnya. Dan ceritakan mengapa dia mengejar nyawaku." Devan menceritakan seluruh kebenaran kepada ibunya. "Ibu, aku bukan manusia. Aku adalah seekor naak dan aku lahir dari rahimmu. 20 tahun yang lalu aku menjadi korban kutukan dan mati. Tapi pertapa itu memberikan kutukan ketika Naginku berlutut di kakinya sambil menangis. Kemudian pertapa itu berkata bahwa aku akan lahir kembali setelah 20 tahun. Dan ibu, aku lahir dari rahimmu." Maryam terkejut mendengar ini dan mulai menangis. "Nak, jangan pernah tinggalkan aku. Aku buta. Aku tidak menemukan kenyamanan dari seorang suami. Dan sekarang jika anakku juga meninggalkanku, dengan dukungan siapa aku akan hidup?" Devan memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu, demi dirimu, ratusan Nagin bisa dikorbankan." Tetapi Devan lupa bahwa dia telah berjanji kepada Nagin bahwa penyatuan dan pernikahan mereka akan terjadi besok pada malam ke-14 bulan. Sementara Devan masih duduk memikirkan hal-hal ini, tiba-tiba Maryam berteriak dan mulai berkata, "Nak, aku tidak tahu. Aku merasa nafas menjauh dari tenggorokanku. Sepertinya aku akan bermigrasi dari dunia ini sekarang." Devan berlari ke arah ibunya dan berkata, "Ibu, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Setelah mengatakan itu, Devan memanggil seorang tabib, tetapi tabib itu juga tidak bisa mengerti apa-apa. Banyak dokter yang dikonsultasikan, tetapi penyakit Maryam menjadi benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bidan memberitahu Devan bahwa seorang pertapa tinggal di tempat tertentu. "Pergilah dan memohonlah kepadanya. Mungkin dia bisa mengobati ibumu." Sambil menangis, Devan berlari menuju hutan tempat pondok pertapa itu berada. Devan tidak tahu bahwa ini adalah pertapa yang sama yang telah mengutuknya. Dia maju ke depan. Pertapa itu sedang duduk sambil memutar tasbihnya. Devan berkata, "Wahai pertapa, ibuku sangat sakit. Dia tunanetra. Aku sudah mencari pengobatan dari setiap dokter, tetapi penyakit ibuku menjadi tidak bisa disembuhkan. Demi Allah, bantu aku." Pertapa itu berkata, "Anakku, jangan khawatir. Di atas bukit tertentu ada bunga teratai, kamal kaful,
dan bunga itu hanya mekar pada malam ke-14 bulan. Malam ini adalah malam ke-14. Bawalah bunga itu dari bukit. Sebuah obat akan disiapkan dengan menumbuknya. Hanya ini yang bisa menyembuhkan ibumu. Devan berkata, "Ya ayah, aku pasti akan pergi untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan." Sementara itu Nagin sedang menunggu Naak di guanya. Dia berpikir bahwa hari ini adalah malam ke-14 bulan dan penyatuannya dengan Naaknya akan terjadi. Naak seharusnya sudah mendekat. Dia menunggu dengan tidak sabar, tetapi Devan memutuskan untuk membawakan bunga itu untuk menyelamatkan nyawa ibunya dan memulai perjalanannya menuju bukit. Ketika dia mencapai dekat bukit yang disebutkan pertapa, bulan di malam ke-14 bersinar dengan segala kemegahannya dan bunga teratai mekar di bukit. Devan bersyukur kepada Allah. Cahaya bulan malam itu lembut, dan Devan turun dari puncak bukit sambil bernafas berat, memegang teratai yang berharga di tangannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia berlari cepat. Dia sampai di pondok ibunya. Nafas ibunya masih berat. Devan dengan cepat menyiapkan obat dari bunga itu dan mulai meminumkannya perlahan kepada ibunya. Beberapa menit kemudian, kondisi Maryam mulai membaik. Ketika Maryam sudah benar-benar sembuh, Devan berkata, "Ibu, aku sudah berjanji kepada Naginku bahwa penyatuan kita akan terjadi pada malam ke-14 bulan, dan aku akan menikahinya. Ibu, sekarang izinkan aku." Maryam mulai menangis, tetapi Tuhan memiliki rencana lain. Tepat saat Devan hendak pergi, tiba-tiba pada malam yang sama Safian, yang telah meninggalkan Maryam bertahun-tahun yang lalu, kembali ke desa. Wajahnya penuh dengan kerutan, pakaiannya robek dan ada debu penyesalan di matanya. Dia jatuh di depan pintu bidan. "Ibu, apakah Maryamku masih hidup?" Bidan itu berkata dengan kebencian, "Baru sekarang kamu ingat wanita buta yang nasibnya kamu hancurkan? Pergilah dan lihatlah, sekarang dia tergantung antara hidup dan mati." Safian berlari ke pondok Maryam sambil menangis. Dia mengetuk pintu. Di dalam Maryam setengah pingsan dan Devan duduk dengan kepala tertunduk. Ketika Devan membuka pintu, seorang lelaki tua berdiri di depannya. Ayah yang sama yang meninggalkan Maryam dengan kejam. Begitu Maryam mendengar suaranya, dia gemetar. Itu suara Safian. Safian jatuh ke lantai sambil terisak. "Maryam, maafkan aku. Aku pikir aku akan menemukan kedamaian ketika aku meninggalkanmu. Tapi setiap malam aku mendengar teriakanmu di mimpiku. Aku menjalani hidup yang mati." Maryam menyentuh wajah Devan dengan tangan gemetar. "Nak, ini ayahmu." Baik kemarahan maupun belas kasihan berkobar di dalam diri Devan. Dia berteriak, "Ini bukan seorang ayah, ini adalah dosa. Siapa yang membiarkan kesepian buta ibunya terisak?" Safian jatuh ke tanah. Air mata seperti tetesan darah keluar dari matanya. Maryam berkata, "Nak, kamu akan pergi, tapi siapa yang akan menjadi dukunganku? Apapun yang terjadi, dia adalah suamiku. Aku memaafkannya." Devan memeluk ibu dan ayahnya dan berkata, "Ibu, sekarang izinkan aku. Aku ingin pergi ke Naginku." Air mata Maryam tidak berhenti, tetapi dia mengizinkan putranya. Devan berlari ke hutan dan di dekat gua yang sama Nagin masih menunggunya.
Dia sangat bahagia saat melihat Nagin. Mereka berpelukan. Tiba-tiba sebuah lampu besar di dalam gua bersinar lagi, seolah-olah itu juga merayakan penyatuan mereka. Kemudian mereka menikah lagi tepat di sana, dan Nagin berkata, "Nagrajku, kita tidak bisa tinggal di dunia ini lagi. Kita harus pergi. Tapi sebelum pergi, aku ingin meminta maaf kepada ibumu dan memberinya hadiah yang berharga." Devan sangat bahagia dan berkata, "Baiklah, mari kita temui ibu sekarang juga." Itu adalah jam terakhir di malam hari. Lampu di dalam pondok telah padam, dan di luar bulan memancarkan cahaya malam ke-14. Nagin sampai di pintu bersama Devan dan Maryam sedang menangis karena perpisahan putranya dengan tasbih di tangannya. Begitu pintu terbuka, Nagin masuk dengan lembut. Tapi kali ini tidak ada kemarahan atau racun di matanya. Hanya kasih sayang, rasa malu, dan kelembapan. Maryam bertanya, "Siapa itu?" Nagin menjawab dengan lembut, "Aku adalah pemilik kutukan yang mengubah hidupmu menjadi kegelapan, dan hari ini aku datang untuk mengakhiri kegelapan itu." Devan mendekati ibunya dan berkata, "Ibu, ini Naginku. Sekarang dia bukan musuh lagi. Dia membawakan kesembuhan untukmu." Nagin membuka kepalanya. Di tangannya bersinar sebuah permata ular Nagmani, warna biru dan hijau, mengalir bersama. "Ini adalah permata yang aku gunakan untuk beribadah selama 20 tahun ini. Permata ini membawa cahaya, cinta putramu, dan kesabaranku. Cahaya yang terpancar dari permata ini akan mengakhiri kegelapanmu." Nagin dengan lembut mendekati Maryam. Dia meletakkan permata itu di mata Maryam dengan telapak tangannya dan mulai menggumamkan beberapa kata. Angin berhenti. Nyala lampu menjadi tegak dan tiba-tiba cahaya menyebar di dalam pondok. Tubuh Maryam mulai bergetar. Dia menutup matanya dengan kedua tangannya dan perlahan-lahan membukanya. Seolah-olah dia melihat dunia untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dalam kegelapan. Teriakannya berubah menjadi air mata. "Ya Allah, aku bisa melihat. Aku bisa melihat." Dia melihat putranya. Wajah yang sama yang dia kenali hanya dengan sentuhan sekarang tampak cerah di depannya. Air mata mengalir dari mata Devan. Nagin mundur dan tersenyum. "Aku bisa pergi dalam damai sekarang. Janjiku telah terpenuhi. Aku mengembalikan cahayamu." Maryam menangis dan maju ke depan untuk memegang tangan Nagin. "Nak, kamu bukan seorang musuh. Kamu adalah anak keduaku. Aku memaafkanmu." Bersama dengan air mata, cahaya turun di wajah Nagin. Dia menoleh ke arah Devan. "Nagraja, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan dunia ini." Nagin dengan lembut meletakkan Nagmani di bawah lampu Maryam. Lampu itu menyala dengan sendirinya, seolah-olah dipenuhi dengan cahaya ilahi. Devan meletakkan tangan ayahnya Safian ke tangan ibunya dan berkata, "Ayah, selalu dukung ibu. Kamu sudah memberinya terlalu banyak kesedihan. Sekarang jangan pernah berpikir untuk memberinya lebih banyak rasa sakit." Safian sekali lagi meminta maaf kepada Maryam sambil menangis dan memeluk Maryam. Devan berjanji bahwa air mata tidak akan pernah datang lagi ke mata Maryam. Di saat berikutnya lingkaran cahaya terang terbentuk di sekitar Devan dan Nagin. Suara desisan ular bergema di udara dan kemudian keduanya berubah menjadi cahaya. Maryam menatap ke langit. Air mata mengalir dari matanya. "Tuhanku, kelahiran putraku bukanlah sebuah dosa." Sekarang desas-desus aneh mulai menyebar di desa. Orang-orang berbisik, "Putra Maryam bukanlah manusia. Dia adalah seekor ular yang kembali ke dunianya sendiri."
Tapi saat dia pergi, dia memberi hadiah kepada ibu yang buta itu. Di rumah Maryam yang buta, sebuah lampu yang tidak pernah padam menyala. Aku tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Mereka bilang dia tidak lagi tunanetra. Ada yang bilang cahaya biru keluar dari rumahnya seperti sihir di malam hari. Ada yang bilang tidak. Dia telah menjadi seorang wanita suci. Ada berkah di lampunya. Tapi di tengah semua pembicaraan itu, satu orang mendengarkan dengan diam. Penjinak ular Bakhtiar tersenyum dan mengelus kepala ularnya. Jadi permata itu benar-benar ada di sini, Nagmani yang sama yang menyelamatkan wanita buta itu dari tunanetra. Itu adalah waktu malam. Ada awan di langit dan suara gemerisik ditiup angin. Maryam sedang membaca tasbihnya di sudut rumahnya dan cahaya biru lampu itu memenuhi seluruh ruangan. Sekarang ada kedamaian di hatinya. Dia tahu bahwa cahaya ini adalah kenangan akan Devan dan Nagin, tetapi bagi dunia ini telah menjadi sebuah rahasia. Bakhtiar membuat keputusan. Jika Nagmani ada di dalam lampu ini, malam ini akan menjadi milikku. Dia mengeluarkan seruling bandnya. Dia meremas tas ular itu dan perlahan-lahan mulai bergerak menuju rumah Maryam. Anjing-anjing mulai menggonggong di desa. Nyala lampu berkedip sejenak dan Maryam merasa seolah-olah angin berkata, "Ibu, berhati-hatilah. Seseorang datang untuk mencuri aroma lampu." Malam itu aneh bagi seluruh desa. Bulan purnama di langit tersembunyi di balik awan dan seekor burung hantu berbunyi di kejauhan. Penjinak ular Bakhtiar memegang serulingnya dan sampai di dekat pintu Maryam tanpa alas kaki. Bau racun naik dari nafasnya dan keserakahan hijau yang sama menyala di matanya. Di seberang pintu di pondok Maryam sedang membaca tasbihnya. Di depannya menyala lampu yang apinya tidak pernah padam. Nyala lampu tiba-tiba berkobar, seolah seseorang telah mengobarkannya untuk melindunginya. Bakhtiar tersenyum. Ya, kekuatan ini, permata ini. Dia sampai di sisi pintu, dan tepat saat dia hendak membukanya dengan lembut, suara Maryam datang dari dalam. "Siapa itu?" Bakhtiar tetap diam. Dia meningkatkan kecepatan meniup serulingnya. Tiba-tiba sebuah berkas cahaya meluncur dari lampu. Itu langsung jatuh di tangan Bakhtiar. Tangannya mulai terbakar, seolah-olah itu bukan api, melainkan cahaya dari roh yang turun ke tulang-tulangnya. Dia berteriak dan mundur. Maryam melompat kaget. Siapa yang ada di luar? Cahaya biru lampu menyebar ke seluruh pondok. Tepat pada saat itu sebuah bayangan muncul di belakang Maryam. Bayangan Nagin berkata dengan lembut, "Ibu, apakah ibu ingat aku bilang kami akan kembali ketika lampumu dalam bahaya?" Air mata mengalir di mata Maryam. "Kamu datang, Nak." Nagin mengulurkan tangannya. "Biarkan aku menghentikan racun ini." Kemudian dia melangkah keluar pintu. Dia segera menyerang Bakhtiar. "Beraninya kamu?" Bakhtiar jatuh ke tanah sambil menggeliat, tetapi serulingnya berbunyi sendiri. Seolah-olah ular tidak meninggalkannya. Nagin memancarkan cahaya biru dari matanya dan berkata, "Permata ini tidak dibuat untuk keserakahanmu. Itu lahir dari doa seorang ibu." Bakhtiar melakukan upaya terakhir untuk bangkit dari tanah, tetapi tanah itu seolah-olah menelannya. Dalam sekejap dia tenggelam ke dalam tanah. Hanya serulingnya yang sudah berhenti berbunyi yang tertinggal di luar. Nagin masuk lagi. Dia duduk di kaki Maryam dan berkata, "Ibu, aku menyelamatkan lampumu. Sekarang lampu ini tidak akan pernah padam, bahkan jika dunia menjadi gelap." Maryam meletakkan tangannya di kepala Nagin.
"Nak, kamu bukan lagi seorang Nagin. Kamu adalah cahaya." Nagin berkata, "Ibu, kami pergi dari dunia ini ke dunia kami sendiri, tetapi bagaimana mungkin kami tidak datang saat ibu kami sedang dalam kesulitan?" Setelah mengatakan itu dia menghilang lagi, dan pada saat yang sama, nyala lampu berubah menjadi warna emas. Bulan muncul lagi di langit. Alih-alih desisan ular di angin, kemanisan tasbih meleleh. Sejak hari itu seluruh desa mulai menyebut lampu Maryam sebagai lampu cahaya Norka Ciraga. Lampu itu tidak pernah padam, karena itu menyala dengan doa seorang ibu, cinta seorang putra, dan pengorbanan seorang Nagin. Teman-teman terkasih, kami harap Anda semua menyukai cerita kami hari ini. Untuk mendengarkan lebih banyak cerita seperti ini, silakan berlangganan saluran kami sehingga Anda menjadi yang pertama menerima notifikasi video mendatang. Jaga diri Anda dan orang-orang terkasih dengan sangat baik. Ingatlah kami dalam doa-doa Anda. Semoga Allah melindungi Anda